Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran matematika yang asyik dan menghibur. Semoga. Oke, pertemuan kita kali ini akan membahas masih aplikasi turunan fungsi trigonometri, yaitu subbabnya adalah kemonotonan fungsi trigonometri. Bahasa pasarnya fungsi naik dan fungsi turun, seperti itu ya. Nah, apa itu kemonotonan? Apa itu monoton? Perhatikan. Nah, kita punya sebuah fungsi yang sama dengan fx ya. Kita lihat di sana fungsinya seperti ini. Maka apa yang bisa katakan tentang fx ini? Nah, tentu pada bahasan kemonotonan ini ya, kita bisa menyebutkan bahwa kita bisa meletakkan fokus kita kepada naik dan turunnya ya. Ini kan fungsi fx ini ada naik ada turunnya. Naik dan turun itu dilihat dari kiri ke kanan ya. Berarti kalau dari kirinya itu lebih tinggi dia turun, kalau kirinya lebih rendah dia naik titik-titiknya begitu. Ada bahasanya. Oke, kita lihat fx ini dia ada turunnya. Kapan turun? Turun itu di sini turun. Nah, ya turun. Jadi boleh kita katakan dia itu turun dari selang mana? Selang ini ya, A. X kurang A. Begitu. Lalu dia juga turun lagi pada B kurang C kan gitu. B sampai C gitu. Bisa juga kita sebut juga dia turun dari D sampai E. Bukan bisa ya. Jadi interval turunnya itu di sini ada 3. Ada 3 ya. Nah, gini. Jadi dari tak hingga sampai A, kemudian turun lagi dari B sampai C, lalu turun lagi dari D sampai E. Ya, dengan kata lain, naiknya berarti sisanya. Ya, ini selang. Nah, ini selang dari A sampai B gitu. Tidak menggunakan sama dengan ya, karena pada A-nya dia nggak turun. Kemudian dari C sampai D begitu. Dan juga dari E sampai tak hingga atau X lebih besar dari E. Tentu dengan notasi lain boleh kita misalkan menjadi seperti ini. Minta hingga sampai A gitu ya. Gabung B sampai C, gabung D sampai E. Nah, begitu dan seterusnya. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa fungsi itu naik bisa turun. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah kapan sih interval dia naik atau turun, gitu ya. Nah, ini definisi kemonotonan itu seperti ini. Misalkan f suatu fungsi trigonometri yang terdefinisi pada suatu selang i, ya. Selang i itu tadi kan AB, misalkan seperti itu. Kalau tadi selangnya A sampai E misalkan. Dan f mempunyai turunan di i, ya maka jika f aksen lebih besar dari 0 dalam selang i, maka f merupakan fungsi naik. Ya, dan jika f aksen kurang dari 0 dalam selang i, maka f merupakan fungsi turun. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita pahami bahwa f aksen ini adalah gradien. Gradien garis singgung ya. Kemudian sudah disinggung bahwa f aksen ini adalah MPGS lah begitu ya, gradien garis singgung. Sehingga kalau misalkan kita punya suatu titik, misalkan di sini kita punya titik di A ya. Lalu setelah dihitung ternyata f aksen A-nya positif, berarti gradien garis singgungnya positif. Karena gradien garis singgungnya positif, artinya garis singgungnya bakal naik seperti ini. Ya, gitu ya. Nah, karena pada saat garis singgungnya positif, ternyata kurvanya juga akan naik gitu. Akan naik. Dan sebaliknya, pada saat garis singgungnya negatif, gradien garis singgungnya negatif gitu turun, maka nanti kurvanya juga akan turun. Sebenarnya dari sana ide ini. Gitu ya.
dan seterusnya dan seterusnya. Belum paham, ulangi lagi videonya. Nah, kemudian ya udah ya, materinya segitu saja. Jadi ini sebenarnya materi ini sudah pada fungsi turunan fungsi aljabar ya, aplikasi dalam aljabar. Cuma memang pada kesempatan kali ini kita soalnya ataupun fungsinya adalah fungsi trigonometri. Nah, gitu saja. Perbedaannya dari sana. Oke. Nah, tanpa berapa lama, misalkan contoh ya, tentukan interval naik dari y sama dengan sin x pada interval x-nya dari 0 sampai 2pi. Kalau turunan dari fungsi trigonometri biasanya intervalnya suka dibatasi. Ya, karena kalau tidak dibatasi nanti dia menjadi tidak terbatas. Kalau di aljabar nanti tidak ada. Sudah saja tentukan interval naik dari fungsi y sama dengan ini. Sudah segitu. Nah, bagaimana ini? Nah, maka cara menjawabnya adalah hilang. Ya. Maka karena yang diminta adalah interval naik, sehingga kita harus mencari apa? F aksen x-nya atau y aksennya lebih besar dari 0. Gitu ya. Jadi karena interval naik, maka F aksen x atau y aksennya lebih besar dari 0. Nah, siapa itu y aksen? Jadi di sini turunan sin x adalah, ini harus sudah tahu ya. Maka cos x lebih besar dari 0. Gitu ya. Jadi di sini langkah pertamanya adalah cari dulu f aksen, bentuk f aksen x lebih dari 0 kalau naik, kalau turun dari 0. Kemudian yang kedua, agak beda di fungsi trigonometri. Tentukan pembuat 0. Gitu ya. Tentukan pembuat 0. Mana pembuat 0-nya? Nah, adalah cos x sama dengan 0. Nah, sekarang boleh kita katakan selamat datang kembali kepada cos x sama dengan 0. Siapa ini? Ini adalah persamaan trigonometri. Ya. Ada di kelas 11 semester 2 kalau tidak salah. Nah, bagaimana cara mencarinya? Masih ingat? Cara mencarinya adalah harus kita ubah dulu menjadi cos x sama dengan cos 0. Cari dulu ini. Berapa cos yang nilainya 0? Berarti cos 0. Karena cos 0, nah cos kan ada dua pilihan. Pertama x-nya sama dengan 0 tambah k kali 360. Yang kedua x-nya sama dengan min 0 tambah k kali 360. K-nya bilangan bulat. Gitu ya. K-nya bilangan bulat. Nah, kemudian kita cari kalau k-nya 1, berarti x-nya dari k-nya 0 ya, k-nya 0 adalah x-nya 0. Kalau min 1, min 360 nanti gak masuk intervalnya. Kemudian apa lagi ya? Kalau misalkan k-nya sama dengan sebentar, kok 0 ya? Maaf, Bapak yang keliru. Di sini 90 harusnya. Jadi ini 90, di sini min 90. Wah, untung ya, belum jauh. Jadi kalau 0 ada 90. Lalu kalau 1 masuknya kalau 1. Kalau k-nya 1 nanti dia jadi x-nya 450. Wah, gak masuk ya, gak masuk. Sekarang di sini kalau k-nya 0. Wah, di sini kalau k-nya 0 tidak masuk ya. Karena x-nya berapa kalau k-nya 0? Oh, masuk. Berapa? 270. Sorry. Kalau k-nya 0 min 90 gak masuk ya. Kalau k-nya 1, x-nya berarti menjadi berapa? 270 ya. Memang ini awalnya boleh kita konversi dulu. Berarti ini seperti ini ya. Nah, untuk mempermudah boleh seperti ini. Jadi yang kita punya batasnya adalah 90 dan 270. Karena kalau k-nya 0 nggak masuk di sini ya, min. Kalau k-nya 1 juga nggak masuk. Oke. Setelah itu kita gamma. Langkah ketiga adalah buat
gabil. Gabil. Apa itu gabil? Garis bilangan ya. Kita buat garis bilangan. Gitu. Berarti pembatasnya ada 90 dan 270. Dan juga ada batas ininya. Jadi pertamanya ada 0, kemudian ada 90, kemudian ada 270, kemudian ada 360. Jadi batas di soalnya dimasukkan. Ini tidak proporsional juga tidak apa-apa. Yang penting jelas siapa yang di kiri, siapa yang di kanan. Gitu ya. Nah, setelah ini tinggal kita cek, saudara. Ya, kita cek. Misal ini kan ada daerah ini kan yang kita uji ya. 1, 2, 3. Ada 3 daerah. Pada dasarnya dia selang-seling saja. Pasti kalau plus min plus atau apalah gitu ya. Tapi yang kita uji cukup batasi segini. Oh, hapus. Kita uji sekarang. Misalnya kita uji daerah 1 ya. Kalau uji daerah 1, kita ambil saja X-nya adalah misalkan berapa? 30 derajat. 30 derajat. Kita ujinya ke sini ujinya. Ya, awas ke sana. Berapa nilai dari cos 30 derajat? Setengah akar 3. Artinya positif. Oh, berarti daerah 1 ini daerah positif. Berarti ini daerah negatif. Ini daerah positif. Nah, begitu. Sekarang kita mau mencari interval naik. Berarti kalau mau mencari interval naik, ambil daerah yang apa? Nah, yang positifnya ini. Nah, begitu. Nah, ke sana. Nah, begitu ya. Oke. Setelah itu maka kita bisa menyebutkan bahwa berarti dia naik pada X-nya 0 kurang dari X kurang dari 90 derajat. Gabung atau X-nya dari 270 sampai 360 derajat. Nah, gitu ya. Nah, tetapi di sini harus hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Karena kalau kita lihat ya, angka ini 0 dan 360 itu tidak berada pada pengujian kita. Karena yang tidak muncul di sini, tidak muncul pada pembuat 0. Aduh, gini kalau kepause suka lupa. Ya, begini, itu 0 dan 360 tidak muncul di pembuat 0 di sini kan? Karena yang ada adalah 90 dan 270. Nah, permasalahannya 0 ini masuk apa tidak, positif apa tidak, ya. Tentu dia bukan pembuat 0. Coba kalau kita uji, ya. Jadi kalau misalkan angka batas-batas ininya 0 dan 2pi-nya tidak muncul di pembuat 0, harus kita uji. Masukkan 0 nih. 0 ke cos-nya. Berarti cos 0 itu adalah 1 ya. Berarti dia masuk. Nah, berarti dia ada masuk positif, pakai sama dengan gitu. Ya, begitu juga dengan 360 masukkan cos 360. Ternyata positif. Oh, berarti masuk juga. Nah, yang pada umumnya masuk ya. Kalau tidak berada di batas. Karena sebenarnya batas positifnya misalkan di sini nanti di min 90 tadi ya gitu. Harusnya gitu. Jadi nolnya masuk. Nah, maka ya kita ubah saja ke dalam bentuk pi, ini x, pi per 2, atau ini berapa ini? 3pi per 2 kurang dari x kurang dari 2pi. Nah, seperti itu saudara. Kita garnish saja. Nah, gitu. Biasalah ini mah ya, standar. Nah, gitu. Oh, gak usah pakai x bilangan dulu. Oke, sampai sini bisa dipahami. Nah, kalau ditanyakan boleh di kolom ya. Di kolom, kalau terlalu lambat boleh dipercepat, kalau terlalu cepat boleh diperlambat. Oke, pahami dulu ini ya. Terlebih tadi ya, yang apa namanya nolnya ada atau tidak. Tapi memang pada umumnya kalau misalkan tidak muncul ya pakai sama dengan kayak gitulah. Kemudian sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 ya. Tentukan interval turun dari Y sama dengan 2 cos 3x pada interval 0 sampai pi. Ya, atau boleh kita sederhanakan
kalau kita menghitung jadi sampai 180. Ini kan lebih mudah ya bagi kita. Bagaimana tadi ya? Langkah pertama apa? Interval turun, berarti ya aksennya harus kurang dari 0. Turunan dari 2 cos 3x. Ayo, masih ingat ya aksennya? Di sini kuadrat dulu lah. Berarti 2 kali min sin 3x kali 3 ya, turunan sudut. Berarti sama dengan min 6 sin 3x kurang dari 0. Nah, gitu ya. Ini minnya boleh disederhanakan seperti ini atau boleh juga biarkan seperti ini. Ya, biarkan seperti ini. Lalu yang kedua kita mencari apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Pembuat 0. Pembuat 0. Berarti min 6 sin 3x sama dengan 0. Nah, boleh aja kalikan dengan berapa? Min 6. Bagi min 6 saja. Ini menjadi sin 3x sama dengan 0. Ya, berarti sin 3x sama dengan sin 0. Masih ingat ini materinya, saudara? Nah, kalau Anda ada yang lupa seperti ini ya, di kelas 12, di kelas 11 itu. Berarti kan di sini udah sin x sama dengan sin 0 ya, ada 2. Berarti kalau sin x pertama 3x-nya ya, x-nya, 3x-nya sama dengan apa? Alfa, alfanya berarti 0. 0 tambah k kali 360 gitu ya. Kemudian yang kedua 3x-nya sama dengan apa? 180 dikurangi alfa tambah k kali alfanya 0 ya. K kali 360. Nah, begitu. Jadi K3X kita bagi 3 saja. Jadi 0 tambah K kali 120. Berarti di sini dapat X yang berapa saja? Kalau 0 masuk ya, 120. Kalau 0 gak masuk. Kalau 0 masuk kan 0. Oh, 0 masuk ya. Kalau K-nya 0 berarti di sini jadi 0. 0, kalau di sini ada K 120 pasti ngikutin lah ya. Tambah aja 120, 120, 120. Itu dapat 4 nih. Kalau dari sini berarti bagi 3 jadi 60 tambah K kali 120. Jadi di sini X-nya masuk nggak nih? Oh, maaf, ini nggak masuk ya, 160 nggak masuk. Karena lupa sampai 180. Nah, lupa jadi 0 sampai 180 saja. Oke, biar gak terlalu panjang juga. Berarti ini kalau K-nya 0 60 gitu ya. Kalau K-nya 1 berapa? 180 total. Itu saja 2. Nah, begitu. Kemudian kita masukkan. Jadi ada batasnya 0, kemudian 60, kemudian 120, kemudian 180. Ini langkah ketiganya ya. Buat gabil garis bilangan. Nah, kalau ini kan 0 dan 180 batas-batasnya itu masuk di sini. Jadi nanti tidak perlu ada pengujian. Misalkan di sini kita uji daerah menggunakan X-nya berapa misalkan. Sinilah 30. Masukkan ke sini. Awas, masukkan keturunan ke sini. Min 6, nah gitu ya. Jadi min 6 kali sin berapa? X-nya 30. Sin 90 kan? Ya, karena 3 kali 30. Jadi sama dengan berapa? Min 6 kali 1 sama dengan min 6. Artinya apa? Negatif. Berarti ini daerah min ya. Pada saat diuji oleh 30 ternyata menjadi min. Berarti di sini min plus min. Nah, begitu. Yang diminta daerah yang kurang dari 0, berarti yang negatif. Berarti ini. Nah, begitu saudara. Sehingga kalau misalkan kita tulis HP-nya, ya HP-nya berarti langsung saja lah X-nya antara 0 dan 60 per 3 gitu ya, gabung X-nya di antara 120 itu berapa tuh? 3 per 2 per 3 pi ya, 2 pi per 3 sampai pi. Nah, begitulah ya, tinggal pakai HP saja. HP
Ya, ininya ini 0 dan 190-nya tidak perlu diuji karena pasti nggak akan masuk karena mereka muncul di sini. Nah, di sini. Nah, di sini muncul di sini. Jadi nggak usah diuji. Kalau tadi karena nggak muncul ya diuji. Atau tanpa diuji pun pasti mereka masuk. Ya, bisa dipahami saudara? Kalau belum paham, buka, ya, ulangi lagi. Nah, ini dan yang paling penting Anda sambil catat, gitu ya. Karena kalau nggak dicatat, ya Superman berarti Anda, ya. Sekarang nomor 3. Nah, nomor 3 ya. Tentukan interval turun dari Y sama dengan sin X tambah cos. Iya. Ya, soal yang sekarang lah ya. Y sama dengan sin X tambah cos X. Intervalnya dari min pi. Berarti dari berapa tuh? Min 180 sampai 180. Nah, begitu ya. Ini dicatat ini biar Anda ingat. Kalau sin ada temennya, kalau cos ada temennya, kalau tan, ini yang bedanya. Kelipatnya 180. Oke, jawab ya. Langkah pertama apa? Langkah pertama adalah biasa ya, turunin dulu. Siapa itu y aksen di sini? Y aksennya berarti karena interval turun berarti y aksennya kurang dari 0. Siapa y aksennya? Sin X tambah cos X. Turunan sin apa tuh? Cos. Jadi cos X dikurangi sin X. Nah, begitu. Berarti di sini cos X dikurangi sin X. Kurang dari 0, ya. Setelah itu, yang keduanya kita cari pembuat 0. Jadi pembuat 0-nya adalah cos X dikurangi sin X sama dengan berapa? Sama dengan 0. Nah, itu ya, sama dengan 0. Nah, gimana ini cara mengerjakannya? Ya, berarti kita harus mencari apa? Harus mencari, ya berarti di sini cos X-nya sama dengan sin X. Gitu ya. Sama dengan sin X. Nah, kemudian bagaimana ini cara kita mencarinya? Atau boleh juga kita anggap sin X sama dengan cos X ya. Nah, sebenarnya dari sini kita buat apa namanya? Kedua ruas kita bagi dengan, memang boleh sebenarnya kita anggap menjadi seperti ini. Ini kan menjadi sin X per cos X gitu ya, sama dengan 1. Boleh seperti ini. Sin X per cos itu adalah tangan X sama dengan 1. Nah, boleh seperti ini. Ya, tapi dengan catatan nanti tangan ada beberapa pembatas lain. Karena kan tangan ada nilai-nilai yang tidak boleh. Oke, kita cari berarti di sini tangan X sama dengan 1. Nah, berapa tangan yang nilainya 1? Ya, jelas dia adalah tangan 45 derajat. Ya, kalau tangan enak di sini. Berarti di sini jawabannya adalah X sama dengan 45 derajat tambah K kali berapa? K kali 180. Nah, cuma ingat tangan itu dia punya asimtut ya, asimtut artinya kalau ada tangan X berarti ya ada X yang tidak boleh. Siapa X-nya? Yaitu adalah 90 karena dia nggak boleh. Kemudian berapa lagi setelah 90? 270 ya. Kalau ke belakangnya min 90 itu tidak boleh karena dia menjadi asimtut. Karena memang sebenarnya cara mengerjakannya yang paling soleh adalah dari sini tuh diubah menjadi kedua ruas dibagi dengan cos ya, berarti menjadi tangan X ada per cos X nya gitu. Tapi untuk mempermudah kita anggap seperti ini dengan catatan ini yang tidak boleh. Jadi nanti garis-garis ini di garis bilangan kita gambar. Berarti ini X-nya berapa saja nih? Kalau min 1, K-nya min 1, masuk nggak? Nggak ya, min 135. Kalau K-nya 0, masuk 45. Kalau K-nya berapa? Kalau K-nya 1, K-nya 1 juga dia tidak masuk ya.
Karena kalau K-nya 1, dia menjadi berapa? 225. Nah, berarti cuma ada satu titik 45 saja. Nah, oke. Kita gambarkan garisnya. Jadi langkah ketiga kita buat. Nah, seperti ini. Batasnya ada min 180 ya. Dan 180. Nah, di sini ada min 90 harus dibawa. Min 90. Kemudian nanti min 90 ada 45. Kemudian dari 45 ada 90 dan ada berapa? 180. Nah, gitu ya. Nah, ingat nanti di akhir angka-angka ini karena tidak lahir, pembatasnya tidak lahir nih, maka harus kita uji, ataupun kalaupun tidak diuji nanti mereka bisa jadi bakal masuk ya, bakal masuk nantinya. Coba kita uji. Uji misalkan daerah ini sajalah ya, yang gampang di sini. Kita ambil x-nya 0. Kalau x-nya 0 nih diuji ya, uji. Masukkan ke sini. Cos 0. Berapa cos 0? Berarti cos 0 dikurangi sin 0. Cos 0 itu 1, sin 0 itu 0, sama dengan 1. Oh, lebih besar dari 0. Berarti ini daerah positif. Nah, gitu ya. Karena ini daerah positif, maka ini nanti bakal menjadi daerah apa? Untuk daerah yang ini kita uji juga ya, misal menggunakan x-nya berapa. Karena ini kan tidak muncul ya, ini tidak muncul, tapi nanti menjadi asimtot sebenarnya. Tapi kalau kita uji, nah cek uji berapa dia. X-nya menggunakan min 100 misalkan ya. Kalau ini pasti min ya. Apa min? Ya, karena ini perbatasan ada di sana. Berapa ini? Min 120 misalkan. Masukkan. Cos min 120. Nah, berarti sama juga dengan cos 120. Cos 120 adalah setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 cosnya itu dikurangi sin 120. Berarti jadi min ya. Min, pasti min karena minus 120 itu berarti sinnya sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Gitu ya. Jadi ini positif. Ini bukan setengah akar 3, ini setengah. Setengah dikurangi ditambah setengah akar 3 pasti positif. Berarti ini positif juga. Ya. Kalau yang ketiga yang ini cos misalkan ya x-nya 120 saja. Cos 120 berarti min karena di kuadran 2 kan. Min setengah dikurangi cos 120-nya setengah akar 3 positif di kuadran 2. Berarti ini min. Jadi ini min. Nah, yang diminta daerah yang min. Nah, mana yang min? Nah, ini. Yang ini. Salah. Ini kan 180 bukan termasuk batas yang hasil di sini. Berarti dia bakal masuk lah begitu. Atau misalkan boleh Anda uji. Jadi daerahnya di sini HP-nya adalah apa di sini HP-nya? HP-nya ke sana. HP-nya adalah cuma satu daerah ya. X di mana X-nya di antara 45. 45 itu pi per 4. Nah, sampai 180. 180-nya masuk. Jadi pakai sama dengan. Nah, begini. Ya. Oke. Bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya contoh nomor 4. Nah, 4 ya. Tentukan interval turun dari y sama dengan sin kuadrat x pada interval 0 sampai pi. Berarti ini 0 sampai 180 gitu. Oke, jawabnya pertama ya turunin dulu. Nah, ingat turunannya ya. Kalau kita punya y sama dengan sin kuadrat x berarti kalau ada pangkat mesti ingat turunkan dulu pangkatnya. 2 sin x kali turunan
yang dipangkatkan trigononya, trigono sin X cos X. Jadi aksennya sebenarnya 2 sin X cos X. Boleh dibiarkan seperti ini, boleh kita sederhanakan. Kita punya 2 sin X cos X. Karena kita punya Y aksen sama dengan 2 sin X cos X, berarti dia sama juga dengan sin 2X ya, kalau disederhanakan. Rumus ganda sudut rangkap. Nah, jadi yang pertama, langkah pertama tadi ya, tentukan interval turun. Berarti kalau interval turun, Y aksennya harus kurang dari 0. Oh, berarti di sini sin 2X-nya kurang dari 0. Yang kedua, cari pembuat 0. Berarti sin 2X harus sama dengan 0. Berapa sin yang nilainya 0? Sin nilainya 0 adalah ya 0 berarti ya. Nah, kalau sin ada 2. Yang pertama adalah 2X yang sama dengan 0 tambah K kali 360 gitu. Yang kedua, 2X-nya sama dengan 180 dikurangi alfa, makanya 0 kali tambah K kali 360. Oke, karena 2X kita bagi saja. X-nya jadi 0-nya hilang sajalah ya, K kali 180. Berarti batasnya kalau X-nya 0, 0. Kalau X-nya 1, 180. Kalau X-nya 2, jelas tidak akan masuk. Ya. Yang ini kita bagi 2 menjadi X sama dengan 90 tambah K kali 180. Kalau X-nya 0, berarti 90. X-nya min 1, K-nya min 1 jelas tidak akan masuk. Kalau 1 juga terlalu besar, 80. 270. Nah, berarti setelah itu kita dari sini dapat 3 titik ya. Dapat 3 titik. Setelah dapat 3 titik, langkah ketiga apa? Buat garis bilangan. Nah, karena batasnya ini muncul, berarti nanti mereka tidak akan sama dengan ya, tidak akan sama dengan. Begini. Jadi 0 sampai 90 sampai 180. Lalu sekarang kita uji. Uji misalkan daerah sini saja ya, misalkan X-nya sama dengan 30. Masukkan ke sini, ke sin 2X, berarti jadi sin 2 kali 30 sama dengan sin 60 sama dengan setengah akar 3 positif. Artinya ini positif, ini negatif. Nah, berarti yang dimintakan daerah yang mana? Yang kurang dari, yang turun. Berarti ini. Nah, berarti hanya ada satu daerah ya, satu daerah. Oh, gampang. X diantara 90 pi per 2 sampai angka pakai sama dengan ya, karena muncul di sana. 180 pi ya. Oke, itu saja barangkali yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bisa difahami ya. Jangan lupa dicatat. Jangan lupa Anda catat dan silakan berlatih ya. Berlatih. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau ditanyakan boleh kita diskusi di grup lain ataupun di kolom komentar. Kalau tidak ada ya nanti tinggal satu materi lagi ya, nilai maksimum dan maksimum lokal dan minimum lokal. Itu ya berarti kita tinggal tes gitu ya. Pertemuan kali ini sengaja dibuat video agar bisa dilihat berulang-ulang karena memang caranya agak panjang ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.